Hai, pernah nggak kamu jalan-jalan, naik kereta malam, naik motor sambil diam sendiri, tapi bukan cari tempat, buat cari diri sendiri. Kadang kita traveling bukan karena pengen lihat pemandangan, tapi karena kita butuh jarak. Jarak dari luka, dari memori, ingatan, dari orang-orang yang bikin kita ragu sama diri sendiri. Hari ini kita akan ngobrol pelan-pelan tentang luka, tentang harga diri, tentang sosok yang cantik Luna Maya, perempuan yang sempat jatuh, diam, lalu bangkit. Dan dari sosok Luna Maya itu ngajarin kita satu hal penting tentang self-worth itu nggak bisa ditentukan oleh orang lain. Dari Luna Maya, pelajaran pertama adalah tentang luka itu bukan akhir dari cerita. Nama yang dulu nyaris selalu dibicarakan karena skandal, tapi lihat dia sekarang. Bukan cuma comeback, tapi berevolusi. Dia pernah dihancurkan opini publik, disorot, dijudge. Tapi yang dia lakukan, dia pergi bukan untuk kabur, tapi untuk menemukan dirinya kembali. Dan kadang kita juga butuh itu ya, bukan buat ngelupain luka, tapi buat lihat luka itu dari sudut pandang yang baru. Di pembelajaran kedua nih, pelajaran fisik versus pelajaran emosional. Traveling sering dikira soal tempat baru, foto estetik, itinerary padat. Tapi bagi sebagian dari kita, traveling itu adalah sebuah pelarian yang sehat. Bukan kabur dari masalah, tapi kabur dari pikiran negatif yang terus muter di kepala. Luna pilih ke Bali, ke luar negeri, bahkan pernah hilang dari publik. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia tahu healing itu butuh ruang, butuh waktu. Kita juga bisa begitu. Kadang cukup ke kota sebelah, kadang cukup duduk di taman sambil dengerin lagu favorit. Nah, di pelajaran ketiga, self-worth itu bukan validasi publik. Bisa dibilang Luna Maya itu bukan sosok istri idaman, tapi dia milih buat bangkit dan enggak minta validasi siapapun. Kita hidup di era komentar, salah dikit semua orang ikut nunjuk, salah dikit semuanya menyorot. Dan itu bikin banyak dari kita tuh ngerasa enggak cukup, enggak pantas, enggak layak. Tapi coba kita pikir lagi, kalau kita nentuin nilai diri dari likes, pujian, atau cinta orang lain, kapan selesainya? Self-worth itu tumbuh saat kita belajar bicara. Aku cukup, bahkan kalau kamu enggak setuju. Di pelajaran keempat, dari journaling dan coba mengenali luka. Luka itu seperti gunung es. Kelihatannya kecil di permukaan, tapi menyimpan banyak hal di bawahnya. Kalau kamu pernah journaling, kamu tahu rasanya menulis kalimat. Contoh, aku marah, tapi aku juga capek. Aku kecewa, tapi aku paham kenapa itu terjadi. Luna bilang dia butuh waktu untuk bisa bilang, aku gak salah, aku hanya sedang diuji. Kita juga berhak menulis kisah kita sendiri dengan tinta jujur. Dengan alur yang kadang patah, tapi tetap kita yang pegang penanya. Nah, di pelajaran yang kelima nih, healing lewat perjalanan. Kadang kita ke tempat baru bukan buat hiburan, tapi buat memulai ulang. Di tempat yang gak ada, kita kenal, gak ada ekspektasi, kita bisa jadi diri sendiri tanpa beban. Luna pergi jauh, lalu kembali sebagai perempuan yang lebih tenang dan lebih kuat. Dia membuktikan bahwa diam bukan kalah, menepi bukan menyerah. Kalau kamu lagi capek,
Coba tanya, tempat mana yang bisa kasih aku ruang untuk diam dan menyembuhkan. Di pelajaran ke-6, pelan-pelan tapi bangkit. Nah, self-worth itu bukan hadiah yang dikasih orang lain, tapi keputusan kecil kita sendiri setiap harinya. Contoh, buat makan yang cukup, buat tidur tepat waktu, buat tidur yang cukup, buat ninggalin hubungan yang gak sehat, buat bilang, aku pantas dicintai, bahkan dalam versi yang paling remuk. Dari sosok Luna itu ngajarin kita bisa berdiri lagi, walau semua orang sempet gak percaya. Kamu juga bisa, gak harus spektakuler, cukup satu langkah kecil, satu nafas sadar, satu kalimat, hari ini aku pantas, hari ini aku layak dicintai, hari ini aku layak untuk dihargai. I am enough. Perjalanan kita gak harus sejauh seperti Luna Maya. Kadang cukup sejauh ruang hati sendiri. Kita semua pernah luka, tapi luka itu bukan akhir. Luka itu perjalanan. Dan dalam pelajaran itu, kita belajar dari satu hal, bahwa kita berharga. Bahkan di saat kita merasa tidak berdaya. Kalau kamu suka konten seperti ini, ingat buat like, subscribe, dan mulai journalingmu hari ini ya. Karena kisahmu juga penting untuk disuarakan. See you on my next video.